Assalamualaikum, adik-adik semua. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang wasiat nih. Yuk kita simak penjelasannya berikut ini. Apakah kalian tahu apa itu wasiat? Wasiat secara bahasa artinya menyampaikan sesuatu. Wasiat ini bisa disampaikan melalui surat, secara langsung atau melalui orang lain. Wasiat itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya meninggal dunia. Wasiat ini biasanya berupa barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki si penerima. Kira-kira apa hukum wasiat menurut pandangan Islam? Yuk simak penjelasannya berikut. Hukum wasiat. Dasar hukum wasiat adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surah Al-Baqarah ayat 180. Seperti penggalan surat tersebut yang artinya, diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan, harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 180. Hukum wasiat itu dibagi menjadi 5 macam sesuai kondisi sebagai berikut. Pertama, mubah atau boleh. Wasiat hukumnya mubah apabila tujuan wasiat adalah sahabat atau orang kaya yang bukan dari golongan orang berilmu dan saleh. Adapun wasiat ini dilakukan bertujuan untuk kebaikan dan menghubungkan silaturahmi. Wasiat tersebut dianggap sunnah karena menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, mustahab. Wasiat hukumnya mustahab, sangat dianjurkan sebagai bentuk takarub, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mewasiatkan sebagian dari harta yang ditinggalkan untuk diberikan kepada sanak saudara yang miskin, terutama yang tidak akan menerima bagian harta warisan, orang-orang saleh yang memerlukan, atau hal-hal yang berguna bagi masyarakat. Misalnya, pembangunan lembaga pendidikan, kesehatan, dan sosial. Ketiga, wajib. Wasiat hukumnya wajib apabila untuk memenuhi tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Wasiat dilakukan karena khawatir jika tidak diwasiatkan, hal tersebut tidak sampai kepada yang berhak. Misalnya, zakat dan haji. Keempat, makruh. Wasiat hukumnya makruh apabila pewasiat merupakan seseorang yang kurang berada dan memiliki ahli waris miskin yang memerlukan harta. Wasiat juga makruh apabila diberikan kepada orang fasik yang kemungkinan besar harta tersebut akan digunakan untuk kejahatan. Berwasiat melebihi sepertiga harta tanpa seizin ahli waris hukumnya makruh. Wasiat dihukumi makruh bila diberikan kepada ahli waris dengan seizin ahli waris yang lain. Kelima, haram. Wasiat hukumnya haram menurut syara apabila wasiat yang dilakukan terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan. Adapun rukun wasiat ada 4, yaitu pemberi wasiat, musyi, penerima wasiat, musyan lahu, barang yang diwasiatkan, musyan bihi, kalimat wasiat, lafaz. Pelaksanaan wasiat. Melaksanakan wasiat harus memperhatikan kadar mawaris. Sepertiga harta bersih yang dimiliki oleh pewasiat setelah dikurangi utang miliknya jika meninggalkan utang. Orang yang tidak memiliki ahli waris tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga harta miliknya. Adapun hikmah yang akan kita dapat saat melaksanakan wasiat dengan syariat yang benar, yaitu sebagai sarana menaati perintah Allah dan Rasulullah dalam kehidupan di dunia, menegakkan syariat Allah di bumi ini dengan menyiarkan agama Islam dan meyakini bahwa hukum Islam merupakan ketetapan Allah yang paling lengkap dan adil. Mungkin itu saja materi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami akan memberikan ilustrasi cerita sederhana tentang pelaksanaan wasiat. Yuk simak videonya berikut ini. Di sebuah desa kecil yang terhampar di antara hijaunya perbukitan, tinggallah seorang kakek bijaksana bernama Pak Ahmad. Ia adalah seorang petani yang gigih dan penuh kasih. Setelah menjalani hidup yang panjang dan penuh pengalaman, Pak Ahmad merasa sudah tiba saatnya untuk mewariskan harta yang telah ia kumpulkan selama ini. Pak Ahmad memiliki 2 anak laki-laki, Arif dan Joko. Namun, keduanya memiliki kepribadian yang sangat berbeda. Arif adalah seorang yang bertanggung jawab dan rajin bekerja. Sementara Joko lebih suka bersenang-senang dan kurang bertanggung jawab. Pak Ahmad memutuskan untuk mewasiatkan rumah beserta sebagian tanahnya kepada kedua anaknya. Namun, ada syarat khusus yang harus dipatuhi. Pak Ahmad menjelaskan bahwa rumah tersebut harus dihuni bersama oleh Arif dan Joko. Tanahnya juga harus dikelola secara bersama-sama, sebagai tanda persaudaraan dan kebersamaan di antara mereka. Setelah kakek meninggal, Arif dan Joko mewarisi rumah dan tanah tersebut. Awalnya,
Semuanya berjalan lancar, namun perbedaan kepribadian mereka mulai menimbulkan konflik. Arif ingin mengelola tanah dengan cara yang serius dan bertanggung jawab, sementara Joko lebih suka bersenang-senang dan tidak terlalu memperhatikan tanggung jawabnya. Dengan bantuan dari seorang petuah bijaksana di desa, Arif dan Joko akhirnya menyadari bahwa mereka harus bekerja sama untuk menjaga warisan dari sang kakek. Mereka belajar untuk saling menghargai dan bekerja sama sebagai satu tim. Akhirnya, rumah dan tanah yang diwasiatkan tersebut berkembang menjadi tempat yang indah dan penuh kehidupan. Arif dan Joko bekerja bersama untuk menjaga warisan itu, sementara juga memperkuat ikatan keluarga mereka. Dan seperti yang diinginkan oleh sang kakek, rumah dan tanah tersebut menjadi sumber kebahagiaan dan keberkahan bagi generasi mendatang.